Halo anak-anak, nah bagaimana? Apakah kalian hari ini semangat? Ya, pasti semangat ya, harus semangat. Belajar dari rumah kita bisa, yes, 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 yes. Nah, apakah yang ada di pembelajaran hari ini? Kalian pasti penasaran. Nah, kalian udah bersiap ya menonton video dari Pak Guru. Nah, silakan kalian sekarang bisa mulai menonton. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita sudah berada di tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kita kali ini berjalan lancar dan menyenangkan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Yang keempat, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada dua gambar yang di sebelah kiri. Gambar suasana di kebun binatang yang terdapat berbagai macam hewan di sana ya. Kemudian gambar yang di sebelah kanan itu hewan-hewan yang ada di sekitar rumah. Nah, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan gambar ini. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk. Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah,
Betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, kali ini kita akan bermain sebuah teka-teki. Teka-teki berhubungan dengan cerita yang ada tadi di depan. Nah, setelah membaca dongeng tersebut, kita bisa menjawab teka-teki ini. Nah, teka-teki ini mulai dari yang mendatar. Contohnya nomor 1, benda yang dilihat ayam jago. Nah, nomor 1 sudah terjawab, bulan purnama. Jawaban kalian sesuaikan dengan jumlah kolom yang ada pada buku tematik. Berikutnya nanti kalian bisa menjawab suara kokok ayam jago nomor 4. Cari nomor 4 mendatar. Jumlah kotaknya ada 9. Sesuaikan jawabannya. Jika sudah 9, berarti itu benar. Nah, di buku kalian, di buku tema 2, subtema 2-nya sudah ada teka-teki ini, kalian bisa melengkapinya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian bisa membaca dongeng-dongeng yang ada di buku tematik kalian ya, tema 2. Kalian bisa mulai menjawab tentang isi dongeng, kemudian menceritakan kembali dongeng-dongeng tersebut kepada teman. Nah, karena suasananya masih belajar dari rumah, mungkin kalian menceritakannya kepada orang tua kalian di rumah. Nah, berikutnya, Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang, Benny suka menggoda burung beo ayah. Dari teks yang kita baca tadi, kita dapat mengetahui sifat ayah Benny. Nah, ada 2 sifat ayah Benny yang ditugaskan di sini. Yang pertama adalah ayah Benny lucu dan menyukai binatang. Kemudian, sifat Benny juga disuruh mencari 2. Sifat Benny yang pertama adalah rajin. Sifat Benny yang kedua adalah menyukai binatang. Sama seperti ayahnya ya. Berikutnya tentang pengamalan sila Pancasila, yaitu sila ketiga. Contoh yang pertama adalah saling menghargai dalam keberagaman karakteristik di lingkungan sekitar. Itu adalah contoh pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Nah, kalian bisa berlatih di rumah mencari contoh-contoh pengamalan sila ketiga.
Nah, tahukah kalian, ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Telur ayam bermanfaat untuk lauk pauk, bahan kue, dan yang lainnya. Kemudian, daging ayam itu bermanfaat untuk lauk pauk. Bulu ayam itu untuk kemoceng, kerajinan, hiasan dinding, dan lain-lain. Kemudian kulit itu untuk kerupuk. Nah, kalian juga bisa menyebutkan manfaat hewan yang lainnya. Contohnya ada sapi, kambing, anjing, kucing, dan kuda. Nah, manfaat kuda kira-kira apa? Ayo, dimanfaatkan tenaganya. Sapi dimanfaatkan tenaga, diambil dagingnya, diambil susu dan kulitnya. Kemudian anjing untuk teman bermain, menjaga rumah bisa, kemudian menjaga perkebunan. Nah, kita sekarang membantu Benny. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. 2, 2, 2, 2, 2. Jadi jumlah kandangnya itu ada 5. Nah, jika dibuatkan bentuk perkaliannya jadi 5 kali 2. Jadi 5 kali 2-nya. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Kedua, Benny mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Jadinya kandang pertama 5, kandang kedua 5. Jadi 2 kali 5-nya sama dengan 10 juga. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 dikali 5. Jadi sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Latih dengan contoh berikutnya. Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Jadi ada 2 kandang, isinya 6. Penulisan lambang bilangannya yaitu 2 kali 6-nya sama dengan 12. Yang kedua, Benny menaruh di 6 kandang. 6 kandang dengan isinya 2. Penulisan lambang bilangannya yaitu 6 kali 2-nya. Yang diulang adalah 2-nya, yaitu sama dengan 12. Jadi 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Contoh berikutnya, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nih, sudah diberikan contoh. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Di kotak pertama diisi coba kita dengan angka telurnya 4. Kotak kedua 4, kotak ketiga, kotak keempat, dan kotak kelima juga 4. Jadi setiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangannya yaitu 5 kali 4-nya. 4-nya yang diulang sebanyak 5 kali. Sama dengan 20. Kemudian yang kedua diisi ke dalam 4 kotak. Jadi masing-masing kotak berisi 5 butir telur.
Maka kita dapat menuliskan bentuk perkaliannya 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Jadi sifat perkalian yang kita pelajari hari ini adalah pertukaran. Nah, perhatikan gambar ini. Apa yang dilakukan oleh Ibu Beni? Ada 4 pilihan jawaban perkiraannya. Nah, apa yang dilakukan? Apakah teman bermain? Apakah mengalau tikus? Apakah menghilangkan stres? Atau menghibur? Nah, pilihan jawaban yang benar di sini adalah teman bermain. Ya, kucing dimanfaatkan untuk teman bermain. Nah, di rumah kalian bisa mencoba beberapa gerakan kucing ini ya. Gerakan kucing mencakar-cakar. Kemudian gerakan kucing menangkap tikus. Kemudian menggabungkan kedua gerakan tadi. Silahkan dicoba di rumah. Pak Guru lanjut dengan Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Tahukah kalian binatang apa saja yang dilindungi karena hampir punah? Yang pertama ini ada harimau. Harimau Sumatera namanya. Berikutnya ada orang utan. Ada badak bercula 1. Ada penyu. Ada komodo. Komodonya lagi berpelukan. Kemudian ada jalak Bali. Itu adalah yang terakhir cendrawasih. Itu semua adalah hewan-hewan yang hampir punah. Nah, udah sampai di akhir pembelajaran kali ini. Nah, Pak Guru dapat simpulkan, hari ini kita sudah belajar tentang informasi isi dongeng, kemudian menemukan sifat pertukaran pada perkalian, kemudian mencari contoh pengamalan sila Pancasila yaitu sila ketiga. Nah, Pak Guru akhiri sampai di sini ya. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan anak-anak berdoa. Doa selesai. Terima kasih anak-anak semua yang sudah menonton videonya Pak Guru ya. Nah, jika kalian mendapatkan manfaat dari videonya Pak Guru, silakan kalian share ke media sosial kalian. Kemudian jika kalian menyukai videonya Pak Guru, silakan beri like. Kemudian jika kalian ingin terus mendapatkan video terbaru dari Pak Guru, silakan tekan subscribe. Kemudian jangan lupa untuk selalu memberikan komentar di setiap video pembelajaran agar Pak Guru bisa membuat video yang lebih bagus lagi untuk kalian semua. Akhir kata Pak Guru sampaikan terima kasih semuanya, salam sehat.